Perkenalkan, nama saya Prayogi Bangun Pribadi, calon guru penggerak Angkatan 9. Dan pada kesempatan kali ini saya akan melakukan coaching untuk supervisi akademik bersama rekan saya Agus Syarifuddin. Selamat siang Bapak. Siang Pak. Gimana kabarnya? Sehat selalu ya? Alhamdulillah sehat selalu Pak. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin berbincang-bincang dengan Pak Udin terkait nanti supervisi akademik. Mungkin pada kesempatan kali ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan pembelajaran nantinya. Gitu nggih Pak? Oke, Iya. Mungkin pada awal pertanyaan ini yang ingin saya tanyakan adalah dari pembelajaran yang Bapak akan lakukan. Kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin dicapai itu seperti apa Bapak? Jadi rencananya Kamis depan itu saya akan mengajar tentang materi Mari Mengenal Rasul. Dan di situ tujuan pembelajaran yang ingin saya capai, pertama, bagaimana siswa ini bisa mengetahui konsep iman atau percaya pada Rasul. Setelah itu tujuan pembelajaran kedua saat itu saya ingin bagaimana siswa-siswa saya ini bisa mengetahui sifat-sifat wajib dan sifat mustahil bagi Rasul. Seperti itu Pak. Oh gitu ya. Ya. Jadi tujuan pembelajaran yang ingin Bapak sampaikan nanti kepada anak-anak pada saat pembelajaran tadi adalah yang pertama adalah mengenalkan atau mengajak anak untuk mencintai Rasul. Kemudian tujuan yang kedua adalah mengenal sifat-sifat wajib Dan mustahil bagi Rasul. Oh gitu. Ya. Nah, kemudian dari pembelajaran tersebut, bagaimana area pengembangan kompetensi yang Bapak akan lakukan dalam proses pembelajaran nanti? Jadi kompetensi yang ingin saya bangun tentunya nanti kebetulan saya ini ingin mengembangkan bagaimana siswa ini bisa belajar secara kooperatif bersama-sama. Jadi bagaimana pertama dia bisa mengembangkan kompetensi kolaboratif tentunya. Setelah itu tentunya secara kognitif, dari segi kognitif bagaimana dia bisa berpikir kreatif serta berpikir kritis. Nanti rencananya bagaimana siswa ini bisa menentukan bagaimana sifat wajib, sifat mustahil, dan bagaimana tentunya terkait konsep-konsep terkait iman percaya pada Rasul. Seperti itu. Oh begitu. Jadi area pengembangannya nanti supaya anak bisa berkolaborasi Ya. dan bisa berpikir lebih kreatif, kritis, itu ya. Seperti itu ya. Mungkin bagaimana rancangan yang nanti Bapak akan melaksanakan di kelas, baik itu dari strateginya, kemudian metode pembelajarannya, dan juga berkaitan dengan model pembelajarannya. Jadi rencananya sesuai dengan kurikulum Merdeka Pak. Ketika asesmen pertama, saya mulai dari awal saya runtut, saya ingin menggunakan asesmen diagnostik karena ini materi pertama. Jadi pertemuan pertama di materi mengenal iman pada Rasul. Jadi saya ingin mengetahui dengan asesmen diagnostik bagaimana sih siswa-siswa ini mengenal tentang Rasulnya, seperti itu. Dan kedua, saya nanti menggunakan media berbasis quizzes. Nanti anak-anak pakai Chromebook masing-masing, dan di situ ketika anak-anak memakai Chromebook masing-masing sudah masuk login pada quizzes, dan saya juga menampilkan di Chromebook tersebut serta di layar monitor di situ presentasi interaktif, bagaimana siswa nanti langsung ketika presentasi menjawab soal di situ. Dan nanti setelah itu anak-anak berkelompok dengan model kooperatif learning dan sifatnya make and match, nanti mencocokkan gambar-gambar dan jawaban-jawaban yang sudah tersedia di situ, baik berkaitan konsep iman pada Rasul, terus sifat-sifat wajib dan mustahil bagi Rasul, dan nanti ditutup dengan asesmen sumatif akhir pelajaran saat itu dengan mengerjakan
sifatnya kayak formatif bentuk puisi. Berarti nanti saya bisa membayangkan bagaimana keceriaan anak-anak ya Pak. Nanti anak-anak bisa diajak menggunakan puisi, kemudian menggunakan media-media pembelajaran yang sifatnya kekinian gitu ya Pak. Baik, untuk ditunggu ini pasti Pak. Iya. Kira-kira kapan ya Pak Bapak akan melaksanakan pembelajaran yang akan dilakukan nanti di kelas? Ya, sesuai dengan jadwal saya kira-kira ini depan. Oh, berarti 2 hari lagi saya akan masuk ke kelas bersama Bapak untuk bersama-sama melaksanakan supervisi akademik gitu ya Pak? Ya, siap. Nanti mohon mungkin izinnya arahannya juga dan sekaligus evaluasi kalau di supervisi terhadap pembelajaran yang lakukan oleh Ya, baik Bapak. Demikian pra-observasi yang kami lakukan bersama Bapak Agus Syarifuddin. Nanti kita akan bertemu lagi di Kamis depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak? Coba kalian perhatikan di rumput kalian masing-masing atau bisa langsung lihat kalian di presentasi yang saya berikan di depan ini. Coba di sini ada tepuk diam untuk mengondisikan sebelum kalian akan mulai berdoa. Maka Odin akan mengondisikan kalian agar khusyuk dalam berdoa. Maka diperlukan tepuk diam pada bagian ini. Coba kita praktekkan tepuk diam dalam hitungan 3. Kita mulai. 1, 2, 3. Tepuk diam. Pada bagian ini saya berikan kesempatan untuk Ilyas menyiapkan berdoa. Di tempat duduk siap gerak, posisi lepas, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan semoga berdoa tadi dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dikabulkan segala keinginan kita, dan semoga dalam doa kita tadi kita diperlancar dalam menerima ilmu dan ilmu itu menjadi ilmu yang bermanfaat. Anak-anak semuanya, untuk memulai kegiatan pembelajaran kita kali ini, sebelum kita akan masuk pada materi ini, nah kita akan main apa itu anak-anak di depan itu? Kita akan main kuis interaktif. Dan kuis interaktif
bisa kalian langsung lihat dan langsung kalian kerjakan di kelompok kalian masing-masing. Coba kita lihat 1, 2, 3. Silakan dikerjakan jawaban yang Nah, coba kita lihat ya pertanyaannya. Di sini coba kita lihat mengapa banyak kendaraan berhenti saat lampu merah. Ternyata ada 5 anak yang menjawab dengan benar. Ada 2 anak menjawab salah, 2 anak juga salah, dan 1 anak salah juga. Nah, coba kita lihat, kita ulas mengapa sih banyak kendaraan berhenti saat lampu merah. Jawabannya apa anak itu? Karena direm yang benar. Ada yang jawab ada polisi. Misalkan kalian sepedaan ada polisi terus nggak kamu rem, kan bisa tetap jalan kan? Iya. Jadi kalau kalian itu melanggar aturan saat itu kalian pasti ditilang. Ketika ditilang kalian rem apa tidak? Jadi kalian itu berhenti karena direm apa gara-gara Pak Polisi? Direm. Karena ada icebreaking selanjutnya, kuis selanjutnya yang terakhir. Kita lihat dan silakan dikerjakan. Ya, kita lihat ada berapa yang benar dan ada berapa yang salah. Pesawat jatuh, kapal tenggelam, munculnya di mana? Coba kita lihat, ada 3 anak yang salah. Pertama di laut, salah karena munculnya di mana kan nggak pasti munculnya. Bisa pesawat jatuh di gunung, bisa apa enggak? Bisa. Nah, di bumi 2 kan nggak mesti. Kalau ternyata hancur meledak pesawatnya tidak tersisa apapun, kan ya? Yang benar jawabannya di kok. Pasti masuk berita. Nah, oke, terakhir untuk asesmen diagnostik kali ini, coba sebelum kita memulai pembelajaran kita, kalian lihat. Nah, itu untuk mengecek kesiapan belajar kalian, gambar perasaan kalian hari ini. Evan, selamat mengerjakan dan gambar sesuai kondisi perasaan kalian sebelum memulai pembelajaran kita kali ini. Saat itu kalian lagi berbunga. Misalkan ada yang gambar sedih, emot orang nangis. Anak-anak, itu hasil daripada gambaran kalian dan nanti akan saya evaluasi terkait gambar-gambar kalian ini terkait kesiapan belajar yang akan kalian lakukan pada kesempatan pagi hari ini. Beberapa saya lihat di sini ada yang
posisi lagi senang, ada yang menggambar juga pakai hati, tapi ini nggak apa-apa. Ya, ada senyum, ada sedih, berarti pikirannya tidak menentu di situ. Oke, lanjut saja. Pada kesempatan kita kali ini, sebelum kita memulai pelajaran yang akan kita pelajari, kita akan memulai dengan mengingat kembali pelajaran yang telah lalu. Pelajaran yang telah lalu adalah apa namanya? Surat At-Tin. Nah, coba kita membaca bersama-sama dengan lantang dan dengan baik dan benar terkait surat At-Tin. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun. Ya anak, itu tadi kalian sudah membaca surat At-Tin pada pelajaran yang telah lalu. Maka pada hari ini kita akan belajar tentang materi baru. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini kita akan belajar yakni tentang pengertian iman pada Rasul. Ya, pengertian iman pada Rasul. Serta setelah itu kita akan menentukan sifat wajib atau sifat yang wajib dimiliki oleh para Rasul dan sifat mustahil, sifat yang tidak boleh dimiliki oleh para Rasul. Nah, pada kesempatan kita kali ini langsung saja kita mulai terkait apa itu iman pada Rasul. Sekarang akan saya tanya sesuai dengan poin-poin yang ada di depan atau di kelompok kalian masing-masing. Siapa di sini yang tahu tentang apa itu iman pada Rasul? Angkatan. Saya, Pak. Oke, itu nah. Iman pada Rasul yang berada di rukun iman, Pak. Oke, benar tapi kurang tepat. Sekarang coba siapa yang akan menambahi atau menambah pertanyaan daripada pertanyaan di depan? Coba siapa yang mau angkat tangan? Saya, Pak. Oh iya, Raya. Bagaimana jawabannya? Manusia yang percaya dengan utusan Allah. Oke, indah. Jadi tepat seperti kata Raya, ya. Iman pada Rasul artinya adalah percaya akan utusan Allah. Coba kita langsung lihat di slide selanjutnya. Nah, benar kata Raya tadi bahwasanya iman berarti percaya atau yakin. Jadi percaya atau yakin. Sekarang ada pertanyaan lagi untuk kalian semua, bagaimana ya kita mudah memahami iman. Bagaimana ya cara kita untuk mudah memahami bagaimana itu percaya atau yakin. Coba lihat di slide selanjutnya, boleh dilihat di Chromebook atau dilihat di depan langsung. Bagaimana bentuk nyawa itu ya? Apakah nyawa itu seperti bola? Iya kan? Tidak. Apakah nyawa itu seperti pohon? Tidak. Apakah nyawa itu seperti gunung? Tidak. Gunung aja besar ya, kita pikir ya, apakah bisa masuk nyawa itu seperti, kalau nyawa itu seperti gunung. Sekarang saya tanya pada kalian semua, siapa yang di sini pernah lihat nyawa? Saya, Pak. Gimana bentuknya nyawa itu? Seperti manusia, Pak. Oh, masa seperti manusia? Iya, Pak, yang ada di dalam tubuhnya semua. Kalau Pak Udin tidak pernah melihat, soalnya nggak kelihatan, tapi nggak apa-apa, berarti si Kuina menganggap bahwasanya nyawa itu adalah sesuatu yang mirip dengan manusia yang masuk pada manusia. Tapi hakikatnya kita nggak pernah tahu gambar nyawa. Tapi kalian percaya kalian punya nyawa apa enggak? Percaya. Kalau
Enggak. Kalian pernah lihat para Rasulullah? Enggak. Enggak pernah. Tapi kalian harus percaya. Kalian harus yakin akan adanya utusan Allah. Nah sekarang lantas apa itu Rasul? Ada yang tahu di sini? Saya Pak, manusia yang hidup di zaman purba Pak. Lah kok gitu jawabannya? Oke mungkin begitu jawabannya. Oke mungkin benar, tapi kurang tepat. Memang benar bahwasanya Rasul itu orang yang hidup di zaman sedia kala, tapi bukan purba juga, ya. Tapi Rasul itu siapa? Coba di sini yang bisa menambahi apa itu Rasul? Saya Pak, Oke Raya, bagaimana? manusia yang diutus oleh Allah. Oke, benar. Rasul itu memang benar apa kata Raya, bahwasanya Rasul adalah utusan Allah. Coba kita cek apakah benar jawaban dari Raya. Nah itu bisa kalian lihat di kelompok kalian masing-masing atau di presentasi yang disediakan Pauline di depan, bahwasanya Rasul adalah utusan, ya. Rasul itu utusan. Maka daripada itu, iman pada Rasul berarti percaya atau yakin bahwasanya mereka adalah utusan Allah yang dijadikan sebagai contoh tauladan kita. Bagaimana cara kita meniru siapa? Maka jawabannya kita harus meniru para utusan Allah karena mereka adalah manusia pilihan tepat sekali. Nah, kenapa sih mereka dijadikan sebagai manusia pilihan? Karena bisa kalian lihat mereka memiliki sifat wajib. Apa itu sifat wajib? Sifat wajib adalah sifat yang harus dimiliki para rasul. Ya, kalau ada rasul kok tidak memiliki sifat wajib, berarti dia bukan rasul. Di situ ada misalkan sidik, ya harus jujur. Yang kedua amanah. Terus yang ketiga tabligh atau menyampaikan wahyu. Jadi seorang rasul wajib menyampaikan wahyu. Terus yang terakhir harus memiliki fatomah atau cerdas. Dan di sebelahnya kalian bisa lihat di situ, di sebelahnya Rasul itu memiliki sifat mustahil, sifat yang tidak boleh ada pada diri para Rasul. Yang pertama, lawan kata dari sebelahnya ada kibir yang artinya berbohong, ada khianat yang artinya selalu mengkhianati orang lain. Yang ketiga, kitman artinya menyembunyikan wahyu. Jadi dapat wahyu, dapat pesan daripada Allah, ternyata disembunyikan. Itu berarti termasuk bukan rasul. Ciri bukan rasul. Dan yang terakhir adalah baladan, atau nggak mungkin para rasul itu memiliki kebodohan. Nah, bisa dipahami anak-anak? Sebelum kalian nanti mengerjakan tugas yang saya berikan, coba kalian simak lagu berikut ini untuk menghafal sifat wajib dan sifat mustahil bagi Rasul. Siap anak-anak? Sekali lagi 1, 2, 3, siap anak-anak? Siap. Oke, kita lihat video berikut ini. Coba kalian lihat lagu dan kalian simak lagu berikut tentang sifat wajib dan sifat mustahil bagi Rasul. Sifat wajib dan mustahil bagi Rasul, sidik amanah, tabligh dan fatonah. Sidik amanah, tabligh dan fatonah. Sidik selalu benar, amanah dipercaya, tabligh menyampaikan, fatonah itu cerdas. Tabligh menyampaikan, fatonah itu cerdas. Sidik
nanti kalian bisa menyimak lagi untuk menyelesaikan tugas yang akan saya berikan kepada kalian, yakni tentang bisa kalian lihat di situ LKPD lembar kerja berupa make match. Bagaimana itu make match? Nah, akan kita lihat bagaimana terkait make match. Ini nanti kertas-kertas ini akan saya sebar kepada kalian sesuai dengan kelompok. Nanti kalian akan saya bagi menjadi 3 kelompok, ya. Akan saya bagi menjadi berapa, anak? 3 kelompok. Langsung saja. Kelompok pinggir kanan ikut pinggir kanan, kelompok tengah ikut tengah, kelompok kiri ikut sama kiri. Nanti akan saya bagi 3 kelompok dan diselesaikan tugas make match atau bahasa enaknya adalah menjodohkan. Seperti itu ya. Soal pertama nanti hanya ada dua apa namanya? 2 soal. Soal pertama nanti terkait dengan iman pada Rasul, tentang pengertian iman pada Rasul. Iman pada Rasul adalah apa? Kalian tempel di atas sendiri, terus kalian cari di sini jawaban yang tepat. Ya, setelah itu kalian tempel di bawahnya. Bisa dipahami, kan? Oke, sekarang soal kedua. Berarti kalian tempel di bawah daripada pengertian sifat Rasul, ya. Di sini ada beberapa sifat wajib dan sifat mustahil. Ada 4 sifat wajib dan ada 4 sifat mustahil. Kalian akan menjodohkan sifat-sifat tersebut, tapi pilih salah satu. Pilih salah satu. Bagaimana? Misalkan, oh saya kelompok 1 akan mengerjakan sifat wajib saja, kelompok 2 ingin mengerjakan sifat mustahil saja. Lalu kalian tempel di pinggir kanan sini, pinggir kanannya Pak Udin, itu tentang yang pengertian Arab. Baru yang di kirinya adalah pengertian dalam bahasa Indonesia. Misalkan apa arti sidik? Kalian tempel di sini. Apa arti amanah? Tempel sini. Bisa dipahami, kan? Oke, sekarang langsung kalian kerjakan dan akan saya bagi tentang make tugas pada pagi hari ini. Silakan kumpul dengan temannya masing-masing. Oke anak-anak, waktunya kita hari ini untuk presentasi di depan. Tapi untuk presentasi bekerja ini, Pak Udin hanya melihat produk kalian, dan produk kalian ini contohnya daripada kelompok 1. Mari kita nilai bersama-sama hasil
hasil dari produk kelompok 1 ya. Kita akan nilai bersama-sama. Coba sekarang soal yang pertama. Iman pada Rasul adalah, di sini kelompok 1 menjawab percaya bahwasannya Allah mengutus Rasul-Rasulnya sebagai teladan serta contoh untuk manusia. Benar apa salah anak? Ini? Benar apa salah? Benar. Di sini kok jawab salah. Benar bahwasannya percaya pada Allah, bahwasannya Dia yang mengutus para rasul-rasulnya sebagai teladan dan contoh bagi manusia. Nah sekarang coba kita koreksi bersama-sama. Ayo coba kelompok 3. Diam dulu. Sekarang kita lihat di sini, kita koreksi bersama-sama. Sidik artinya jujur. Benar apa salah? Benar. Ya, benar. Yang kedua, amanah dapat dipercaya. Benar apa salah? Benar. Nah, oke, pintar kelompok 1 ini. Yang ketiga, tablet artinya menyampaikan wahyu. Benar apa salah? Benar. Oke, yang terakhir, fatona bermakna cerdas. Benar apa salah? Nah, berarti dari soal yang pertama sampai akhir ternyata mereka sudah bisa menjodohkan dengan baik dan benar. Kira-kira saya tanya kepada kalian semua, itu tadi yang ke ini sidik, amanah, tablet, fatona, itu sifat mustahil apa sifat wajib? Wajib. Oke, ternyata semua kelompok ini sudah paham tentang sifat wajib dan sifat mustahil. Benar bahwasanya ini adalah sifat wajib. Oke. Setelah itu melaksanakan refleksi daripada pelajaran-pelajaran yang telah kita lakukan pada pagi hari ini. Yang pertama, ada 2 soal di sini harus kalian jawab bersama-sama. Apa yang dimaksud iman kepada Rasul? Apa itu iman pada Rasul? Iman berarti percaya atau yakin pada Rasul itu adalah utusan. Berarti apa? Iman pada Rasul berarti percaya atau Yakin. ada utusannya siapa? Allah. Oke, pintar. Sekali lagi, iman pada Rasul berarti Percaya ya, dan yakin terus pada ada utusan Allah. Oke, pintar. Tepuk tangan buat Tuina. Tepuk tangan dong gimana? 1, 2, 3. Oke. Yang selanjutnya, siapa yang tahu tentang sifat-sifat yang dimiliki oleh Rasulullah? Sifat Rasulullah ada berapa? 2. Oke, pintar Tuina. 2. Yang pertama apa? Wajib. Wajib. Terus? Mustahil. Mustahil. Sekarang jawab bersama-sama. Sifat wajib bagi Rasul ada berapa? 2. Kurang fokus ini. Sifat wajib bagi Rasul ada berapa? 2. Bukan 2. Ada berapa? 4. Nah, kalau sifat mustahil ada 4. 4. Siapa yang bisa menyebutkan sifat wajib bagi Rasul? Yang pertama apa? Sidik, Pak. Oke, sidik. Yang kedua amanah, pendarehan, patona, cerdas. Terus apa? Oke, tablik. Pas ya. Tadi ada sidik, ada amanah, ada tablik, dan terakhir ada apa? Oke. Karena kita tadi sudah menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita kali ini, nah sekarang terakhir Pak Udin akan mengetes kemampuan kalian secara individu, yakni tentang sumatif akhir pelajaran. Dilihat di sini, bagi nanti yang saya kasih soal di kuis kalian masing-masing yang sudah mendapat nilai KKM-nya 70, ayo dilihat, fokus dulu. Yang memiliki nilai KKM 70 di atas, nanti kalian boleh istirahat dahulu ya. Ternyata kalian belum mencapai nilai KKM, maka kalian kerjakan ulang belum boleh istirahat dahulu. Bisa dipahami anak-anak? Siapa yang bisa dipahami? Oke, sebelum
sebelum kalian nanti mengerjakan, kita tutup pembelajaran kita kali ini dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Semoga apa yang kita pelajari tadi mendapat ganjaran sama Allah dan dijadikan ilmu kita sebagai ilmu yang bermanfaat. Kita membaca Alhamdulillah bersama-sama. 1, 2, 3. Oke, saya tutup dengan salam dan nanti kalian akan langsung mengerjakan soalnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan boleh diambil perunggu kalian dan silakan dikerjakan secepat mungkin dan secepat mungkin. Selamat pagi Pak Udin. Ya, selamat pagi Pak Udin. Terima kasih Pak Udin telah memberikan waktunya sebentar untuk kita berbincang-bincang berkenaan dengan kegiatan yang sudah kita lakukan bersama-sama kemarin di dalam kelas. Setelah kemarin kita berbincang-bincang sebelum Pak Udin masuk ke kelas, dan saat ini kita akan bersama-sama membicarakan umpan balik dari Pak Udin terkait dengan apa yang sudah Pak Udin laksanakan di dalam kelas kemarin. Ada beberapa pertanyaan Pak Udin yang akan saya berikan ke Pak Udin. Yang pertama itu setelah melakukan pembelajaran kemarin, perasaan Pak Udin itu bagaimana setelah saya masuk ke dalam kelas, kemudian saya mensupervisi secara langsung di dalam kelas pada saat Pak Udin melakukan pembelajaran. Oke, Pak Yogi, mungkin terkait perasaan saya seperti itu mungkin campur aduk. Pertama mungkin gugup karena pembelajaran yang mungkin guru itu adalah privat gitu ya Pak ya, tapi harus diawasi oleh seseorang. Daripada itu, pertama rasa gugup itu ada, tapi karena campur aduk kita juga merasa bahwasanya supervisi adalah bagaimana kita ini melihat kelemahan yang ada pada pembelajaran yang kita lakukan. Jadi ada rasa karena kita ini dilihat loh kelemahan kita ini, oh yang kurang seperti ini, yang sudah bagus seperti ini. Mungkin itu perasaan yang saya rasakan. Tentunya supervisi ini adalah sesuatu hal yang harus dilanjutkan karena pembelajaran harus senantiasa meningkat dan harus senantiasa dibangun untuk membangun kemampuan pedagogik dari bangsa. Itu. Jadi Pak Udin merasa gugup ya, ketika saya masuk gitu ya. Tapi memang itu digunakan untuk melihat bagaimana kekuatan kita, kelemahan kita dalam melaksanakan pembelajaran tentunya. Dan itu terkait dengan kompetensi kita selaku guru. Nah, selanjutnya mungkin Pak Udin bisa bercerita bagaimana perkembangan yang Pak Udin kembangkan pada saat pembelajaran. Jadi area pengembangannya itu apakah meningkat ataukah standar saja atau bagaimana? Fokus daripada pembelajaran yang saya lakukan itu pertama memang saya ingin mengembangkan bagaimana pembelajaran ini digital thinking, karena siswa ini bisa melakukan terkait pengenalan, kemampuan mengaplikasikan
mengaplikasikan digitalisasi. Misalkan saya di situ menggunakan Chromebook, anak menggunakan Chromebook masing-masing untuk sekaligus memahami pelajaran, sekaligus dia belajar tentang masa depan, pembelajaran futuristik ke depan. Bagaimana dia harus mengaplikasikan laptop, Chromebook, bisa mengaplikasikan kuisis secara baik dan benar seperti itu. Dan tentunya setelah itu kan saya memakai teknik dan sifatnya kolaboratif pembelajaran kolaborasi, dan tentunya ingin membangun bagaimana siswa memiliki karakter kolaboratif. Jadi kalau saya menangkap dari kemarin kita dalam kelas, kemudian tentang selanjutnya, kira-kira yang bisa saya tangkap adalah Pak Udin mengembangkan di area kolaboratif, sehingga anak itu bisa menggunakan digitalisasi melalui aplikasi khusus kalau nggak salah jadi anak-anak itu diasah untuk bisa menggunakan sarana prasarana di dalam pembelajaran. Jadi area pengembangannya seperti itu. Nah, kemudian dari Pak Udin kemarin dalam melakukan pembelajaran kemarin mungkin ada kendala Pak berkaitan dengan pengembangan area kompetensi tersebut. Terkait kendala dalam pembelajaran, mungkin pertama tidak hanya waktu proses pembelajaran, tapi pra pembelajaran itu memiliki kendala yang sangat besar karena mengaplikasikan satu persatu Chromebook buat anak itu memakan waktu yang sangat lama, karena kita harus login dahulu masuk ke akun bisnisnya anak-anak. Setelah itu anak-anak juga terkendala di tempat mungkin, dan selama proses pembelajaran mungkin masalah yang saya lakukan adalah bagaimana siswa ini mengaplikasikan aplikasi itu secara baik. Jadi kendala teknis yang saya lakukan seperti itu, dan yang beberapa mungkin karena sibuk dengan gadget Chromebook tersebut, kadang-kala siswa ini fokusnya terpecah antara materi dan pengaplikasian secara teknis seperti itu. Jadi masalah atau kendala yang timbul tentang teknis, bagaimana Pak Udin pra pembelajaran itu memang memerlukan waktu yang sangat lama dalam persiapannya. Tentunya kedepannya ini akan menjadi tugas kita sebagai guru bagaimana mengatasi hal tersebut ya. Nah, mungkin terkait dengan kendala tersebut, apa mungkin ada kiat-kiat tersendiri untuk mengatasi kendala ke depannya Pak Udin? Kalau menurut saya terkait kendala yang harus saya lakukan, pertama kendala ini adalah kendala teknis. Jadi menurut saya nanti siswa ini harus benar-benar memang dikenalkan tentang digitalisasi. Intinya seperti itu. Jangan karena kendala nanti digitalisasinya tidak kita tinggalkan, padahal di sekolah ada sarana prasarana yang mendukung. Mungkin kedepannya mungkin karena pembiasaan habituasi yang dilakukan peserta didik, mungkin hal itu lambat laun bisa teratasi. Jadi dan mungkin nanti bisa ada saran dari Bapak untuk terkait apa yang harus saya lakukan seperti itu. Tapi kalau menurut saya ini harus saya lakukan terus-menerus buat pembiasaan sama siswa yang ada, biar mereka lambat laun siap untuk menghadapi itu. Iya, jadi Pak Udin sudah tahu nggih bagaimana cara mengatasinya terkait dengan kendala yang Pak Udin hadapi tersebut. Dan mungkin tadi saya menangkap satu hal berkelanjutan ya Pak. Jadi dalam pembelajaran
hal semacam ini memang mungkin harus dilaksanakan secara berkelanjutan gitu ya. Seperti itu. Nah, dari tadi terkait kendala dalam persiapan pembelajaran. Nah, dalam pembelajaran tersendiri dalam materinya itu mungkin apakah ada nanti melakukan perbaikan juga tentunya dalam pembelajarannya, dalam pembelajaran materi tentunya. Terkait konten materi yang saya berikan pada siswa, mungkin kalau kemarin itu saya sudah memberikan misalkan daripada asesmen diagnostik sudah saya kasihkan kayak ice breathing, terus menggambar perasaan seperti itu. Mungkin akan saya berikan sesuatu yang lebih menarik, misalkan ada game. Kemarin kan saya tidak memberikan game sama sekali dan seperti itu Bapak. Saya pikir gamifikasi dalam pembelajaran juga penting bagi anak-anak siswa sekolah dasar seperti itu. Terus terkait materi, mungkin kendala yang saya lakukan dalam pembelajaran materi saya terkait memahami iman pada Rasul itu terlalu dasar sekali, karena saya hanya membahas bagaimana iman pada Rasul, terus sifat-sifat pada Rasul. Dan mungkin saya kembangkan adalah bagaimana meningkatkan tingkat kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik. Tidak hanya mereka menghafal, menyebutkan seperti itu. Jadi ini menambah grup yang lebih tinggi. Jadi Pak Udin ingin memperbaiki kendala tersebut, materi tersebut yang awalnya dasar menjadi lebih tingkat lagi, sehingga dapat mengasah materi lebih dalam, terus digabungkan dengan tadi apa ya, pembelajaran yang berdigitalisasi, ya. Terima kasih Pak Udin atas pembicaraan kita pada kesempatan kali ini. Semoga kegiatan kita, percakapan kita kali ini dapat lebih mengembangkan kompetensi kita selaku guru tentunya, dan tentunya pembelajaran yang selalu berpihak kepada murid. Tentunya itu memang harus kita tekankan. Terima kasih Pak Udin atas waktunya. Semoga kita terus tetap saling berkolaborasi untuk mengetahui apa kelemahan dan keunggulan kita sebagai seorang guru. Terima kasih Pak Udin. Sama-sama Pak Udin.